kurang perhatian terhadap perkara-perkara agama. Jadi kalau dalam urusan agama dia kurang perhatian. Ada agama mengadakan ini, dia kurang perhatian, ya kan? Pokoknya lalai aja dah kalau urusan agama. Subscribe to my Tapi channel kalau dalam urusan and also press this dunia, bell icon. sedap, cepat, tanggap. Nah, berarti ini tanda-tanda orang cilaka. Tumpah, ya. Gitu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lanjutnya mengatakan wa alamatu sa'adati arba'atun, dan adapun tanda-tanda orang yang bahagia juga ada 4 perkara. Nah, kalau yang tadi 4 perkara itu orang yang cilaka, sekarang kata Rasul 4 perkara orang yang bahagia. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama zikruz dzunubil madiyah, yaitu orang yang selalu merenungkan dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Jadi dosa-dosa yang lalu tuh dia pikirin, ya Allah, dosa saya begitu banyak, apakah bisa saya mendapatkan ridho-Mu? Apakah saya bisa mendapatkan rahmat-Mu ya Allah? Begitu. Nah, akhirnya banyak minta ampun kepada Allah, karena ia merasa belepotan, karena ia merasa berlumuran dengan dosa, maka dia sadar bahwa hamba Allah tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali orang yang bersih. Nah, dia hisab tuh dirinya, dia hisab, ya Allah, aku dulu belum tahu tentang hukum-hukum Islam, ya kan? Saya belum tahu tentang tata cara beribadah, saya belum tahu tentang pelajaran-pelajaran agama secara mendalam. Sekarang saya sudah tahu ya Allah bahwa ternyata setelah aku tahu tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum pelajaran Islam, maka ternyata aku banyak berlimangan dosa ya Allah. Pada saat ini ya Allah, alhamdulillah Engkau masih memberi kesempatan kepadaku sehingga aku bisa bertaubat kepadamu. Ingetin tuh dosa-dosa kita. Dulu kita pernah begini, dulu kita pernah begitu, kita pernah jolim, kita pernah apa saja, kita perbuatan maksiat kita pernah laksanakan. Kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka dia hisab dirinya. Nah, ini orang yang bakal bahagia, begitu ya. Tapi kalau orang yang merasa tenang-tenang aja, enjoy. Nah, ini celaka ya, celaka. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah wanisyanul hasanatil madiyah, yaitu orang yang melupakan kebaikan-kebaikannya yang pernah dilakukan di masa lalu. Dia pernah berbuat baik, tapi dia kagak ingat, ya. Pokoknya kagak ingetin kebaikan-kebaikan. Dia pernah nolong orang, dia pernah begini, enggak diingetin begitu-begitu, kagak, ya. Yang diingetin itu selalu keburukan dirinya, kejelekan dirinya, maksiat dirinya. Nah, itu diingetin tuh. Nah, itu bahagia orang, ya. Tapi kalau yang dia ingetin kebaikan-kebaikan mulu, wah, cilaka nih orang. Gitu. Hati-hati ya. Makanya hati-hati ngomong ini jangan begini, Pak. Kalau bukan karena gua, tuh hati-hati. Cilaka nih begitu, Pak. Kalau bukan karena gua, cilaka. Hati-hati, ya. Hati-hati. Ini bahaya terjadi di masyarakat ini tanpa kita sadar, Pak. Bener nggak? Yang begini-begini kita gak sadar. Lo kan kalau bukan gua tuh, ya. Bisa lo. Di habis banget Pak Amal gitu tuh, Pak. Habis amal tuh gitu, rusak. Bahaya tuh gitu. Hati-hati tuh. Itu namanya mengingat jasa. Ya, mengingat jasa. Hati-hati. Lu kan bisa jadi begini gara-gara gua lo. Rusak kan? Hati-hati tuh begitu tuh. Yang kedua. Yang ketiga, yang bakal bahagia yaitu
Kata Rasul, wa najaruhu ila man fawquhu fid dini wa najaruhu ila min dunahu fid dunya. Ya. Yang ketiga yaitu orang yang melihat dalam urusan agama, dia lihat yang di atas. Ya Allah, itu orang hidupnya pas-pasan tapi ibadahnya rajin, jamaahnya rajin, ngajinya rajin, nolong orangnya Hey there. getol, ya kan? Subscribe to my channel. Nah, And also press this itu bell icon. dalam urusan agama. Nah, dalam urusan dunianya dia lihat yang bawah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa berjalan. Saya masih, walaupun enggak begitu banyak ya, Allah titipkan harta, tapi saya masih bisa makan. Ketimbang orang di kolong jembatan. Begitu. Nah, jadi bersyukur terus dia. Begitu, ya. Dia bersyukur, alhamdulillah, ya kan? Walaupun saya tidak banyak dititipkan harta, tapi saya masih bisa berbagi. Saya masih bisa memperhatikan saudara saya, alhamdulillah, gitu ya. Nah, itu lihat yang bawah. Dilihat yang bawah dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama dia lihat yang di atas. Ya Allah, tuh orang kakinya semper tapi masih bisa berjamaah. Masa kita yang gagah begini? Malas. Ya, coba kalau lihat di YouTube ada tuh Pak ya, gambar orang yang jalannya pakai dengkul, subuh-subuh udah nyampe di masjid, ya kan? Dia sampai ngegang-ngegang. Masa kita yang mata kita masih bisa melihat, tenaga kita masih kuat, jalan kita masih bagus, sama ibadah males banget gitu. Ada aja alasannya. Alasannya ada aja ya. Iya, kalau kita tuh berarti kita mah belum termasuk orang yang bakal bahagia ya. Pokoknya kok masih banyak kan orang jalan-jalan orang yang awal cilaka ya. Nah, kita rubah nih Pak. Ini hadis Rasul ini ya. Ini Rasul mengatakan seperti itu. Ya. Itu makanya ya Pak, mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita rubah pola hidup kita. Nanti kalau misalnya kita udah rubah nih pola hidup kita, insya Allah Pak, Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Kalau rahmat Allah sudah sampai kepada kita, kasih sayang Allah sudah sampai kepada kita, hidup kita tuh enak, ya kan? Hidup kita ya enak. Cuman memang untuk mengawalinya ini berat, harus dipaksakan. Nggak ada obat yang lain Pak, nggak ada amalan, nggak ada ijazah, nggak ada. Yang ada itu paksakan, begitu. Paksakan untuk berubah, paksakan untuk lebih baik, gitu. Paksakan untuk meninggalkan maksiat, itu harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan Pak, berat Pak. Kenapa? Karena nafsu kita ini gede, ya kan? Dan nafsu kita ini lebih buruk daripada 70 setan. Begitu itu kita harus sadar. Makanya kata Rasul, ada aduwika nafsuka, musuh yang paling berbahaya bagimu adalah nafsumu. Fa inna janbaika, yang ia berada di antara kedua lambung kita itu nafsu. Ta'arrafan nafsa la ta'man gua ilaha. Janganlah kamu merasa aman dengan tipu daya nafsumu. Atau kenalilah nafsumu. Jangan engkau merasa aman dengan tipu daya nafsumu. Fan nafsa ahbasu min sab'ina syaitanun. Bos, nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Begitu ya. Itu. Nah, itu kalau misalnya kita pengen bahagia. Makanya kalau kita pengen bahagia, ingetin dosa-dosa kita yang lalu, perintah-perintah Allah yang pernah kita tinggalkan. Begitu kita ingat sekarang karena kita pengen bahagia, kita tambel-tambelin tuh ibadah ya, yang bolong-bolong. Supaya apa? Supaya rumah kita di saat hujan itu tidak bocor. Tambel-tambelin ya. Gimana caranya? Kita kodok-kodokin dulu. Mumpung di zaman umur 15 tahun kita belum menjalankan perintah Allah, yaitu termasuk yang fardu
Seperti sholat 5 waktu banyak kita tinggalin, puasa di bulan Ramadan banyak kita lalaikan, ya kan? Iya. Karena ini nanti berat Pak, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berat kita, ya kan? Kadang kita kan sombong kita kepada Allah, ya kan? Kita di saat sakit minta sama Allah, ya Allah biar cepat sembuh. Begitu dia lagi susah, ya Allah cepat-cepat apa? Ini urusan selesai, ya kan? Ini masalah selesai. Benar nggak? Hey there. Iya. Subscribe to my Kenapa channel kita tidak and also minta press this bell kepada icon. Allah, ya Allah ingatkan saya, ya Allah sadarkan saya. Ada nggak yang kita ingat begitu? Nggak ada. Jarang kita. Kita kalau lagi susah baru minta sama Allah, ya Allah hidupku begini ya, gitu. Luaskan rezeki saya ya Allah, angkat penyakit saya ya Allah, selesaikan masalah saya ya Allah. Ada kita minta, ya Allah berikan saya hidayah supaya saya ingat kepadamu. Jarang Pak orang gitu, padahal itu kunci. Kalau kita minta di saat kita lalai, kita minta diberi petunjuk kepada Allah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Makanya orang yang selalu ingat kepada Allah itulah kebahagiaan. Karena ayat jelas, ya kan? Ayatnya jelas. Ala bi dzikrillahi ta'ala tatma'innul qulub. Orang yang selalu mengingat Allah maka hatinya akan tenang. Tapi kalau orang yang banyak melupakan Allah, maka siap-siap hatinya akan melangsa. Hatinya akan merasa gelisah, gundah gulana dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya hati kita sudah gundah gulana, belingsatan merasa hidup, ya kan? Hidup kita merasa belingsatan, maka buru-buru kita sadar, buru-buru kita banyak ingat Allah. Ya Allah, saya sudah banyak melupakan Engkau ya Allah. Engkau yang punya dunia, Engkau yang punya langit, Engkau yang punya bumi. Aku hidup di bumi-Mu, ya kan? Aku hidup dengan nikmat-Mu, aku hidup dengan rizki-Mu, bahkan aku bisa bernapas dengan angin atau udara yang Engkau berikan. Gitu, harusnya pikiran kita seperti itu. Baru kita sadar, banyak bersyukur kita kepada Allah. Kadang-kadang kita mengkagak. Kalau urusan udara, lupa sama Allah. Air, lupa sama Allah. Lalu kirain air mati aja baru kejek. Cari itu tukang pompa. Benar nggak? Iya. Air lempeng lagi, air keluar lagi, lupa lagi sama Allah. Gitu kita mah. Iya. Musim panas, bingung ya Allah panas amat gitu. Ya kan? Begitu udah musim panas selesai, kasih musim hujan, ya Allah ngapa hujan mulu sih? Itu manusia. Begitu, makanya serba salah. Kadang-kadang di musim panas kita pengen hujan, di musim hujan kita pengen panas. Hidup di gunung pengen ke laut, di laut pengen ke daratan. Serba salah manusia mah. Makanya jarang bersyukurnya gitu ya. Jarang bersyukurnya kita kepada Allah. Kata Allah, maunya apa lagi sih gitu kan. Iya. Itu ya, makanya ayo Pak, mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita Pak, ingetin dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan maksiat kita, lupakan kebaikan-kebaikan kita. Hey there. Karena kalau kita Subscribe to my channel kebaikan-kebaikan and kita, also kita press this merasa bell icon. tenang, oh saya udah punya berbuat baik ini, merasa tenang gitu. Nah ini celaka nih begini, gitu. Tapi kalau orang yang ingat akan keburukan-keburukannya, maka dia akan bertobat kepada Allah. Tobat, banyakin tobat, gitu ya. Gitu. Karena semua nanti Pak, setiap perjalanan hidup kita itu bukan semenit atau sejam, bukan, tapi setiap detiknya itu ada catatannya di hadapan Allah. Ada catatannya, ya. Nggak bisa. Mungkin kalau kita mau lupa Pak, kita dulu pernah berbuat jolim kepada orang, kita lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa itu. Makanya nanti
diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun akan